Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi bersama saya di channel Kado Untuk Bunda. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Dan insya Allah juga kita akan sharing lagi hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe untuk video ini supaya kita semakin semangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Baik, terima kasih. Baik Bunda, kita lanjut ya untuk sharing kita hari ini, yaitu kita akan bahas tentang amalan ibu menjelang persalinan. Kira-kira adakah amalan-amalan tertentu untuk ibu yang sedang hamil supaya persalinannya lancar, supaya persalinannya mudah, seperti itu. Kira-kira ada tidak amalan seperti itu? Nah, insya Allah di sini kita akan sharing ya. Nah, setiap ibu yang sedang mengandung buah hatinya ya, tentunya menginginkan kelak persalinan yang sehat, persalinan yang lancar ya, kemudian dilimpahi kesehatan, keselamatan ya. Nah, baik untuk dirinya, untuk buah hati ya, seperti itu. Juga yang pastinya mengharapkan ridho Allah ya, supaya anak yang dilahirkan ini akan menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Tentunya untuk mewujudkan keinginan tersebut ya, ada ikhtiar yang harus dilakukan oleh ibu menjelang persalinan atau ibu yang sedang hamil. Oke, nah apa saja sih ikhtiar tersebut? Seorang ibu hamil dapat melakukan beberapa amalan menjelang proses persalinan, tapi tidak ada ya dalil yang secara spesifik membahas bahwa ada amalan-amalan tertentu yang bisa dilakukan. Namun dalil-dalil yang bersifat umum insya Allah bisa diaplikasikan pada ibu menjelang proses persalinan. Di antaranya adalah yang pertama adalah membaca Al-Quran dan Ruqyah ya. Nah, karena Al-Quran ini insya Allah kita tahu sekali bahwa Al-Quran merupakan obat serta penawar bagi orang-orang yang beriman ya. Dan yang kedua adalah memperbanyak zikir kepada Allah ya, sesuai dengan hadis ya Bukhari Muslim, bahwa aku bersama hambaku ya jika hambaku mengingatku ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi insya Allah ketika kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah, itu akan sangat baik ya, sangat baik bagi ibu dan calon buah hatinya ya. Itu sangat baik insya Allah ya, banyak-banyak mengingat Allah, kemudian berprasangka baik ya, menerima apapun ketetapan Allah ya, baik untuk dirinya, untuk seorang calon ibu maupun untuk buah hati. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah yang bisa kita lakukan atau untuk ibu yang sedang hamil menjelang proses persalinan adalah berdoa, memanjatkan doa kepada Allah. Kita memohon bahwa doa merupakan cara yang paling ampuh untuk keluar dari sebuah permasalahan, kesusahan, dan situasi genting. Jadi sangat baik ketika kita tidak hanya dalam ketika sedang mengandung ya, tapi dalam keadaan apapun kita meminta pada Allah, kita berdoa. Apalagi pada saat kita ketika sedang mengandung, pada saat seorang ibu sedang menuju proses persalinan ya, yang sangat berharap bahwa proses persalinan tersebut lancar, sehat, selamat ya. Kemudian yang terakhir adalah perbanyak membantu orang lain, perbanyak sedekah ya. Karena insya Allah ketika kita membantu orang lain, ketika kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita juga, sesuai dengan hadis riwayat Muslim ya. Allah akan menolong seorang hamba manakala dia menolong sesamanya. Nah, insya Allah juga dari sini kita belajar bahwa ketika kita banyak membantu orang lain, ketika seorang ibu hamil banyak bersedekah membantu orang lain, insya Allah itu pun akan sangat baik ya, bukan hanya bagi ibu hamilnya tapi bagi calon buah hatinya. Kenapa? Karena di situ kita membiasakan satu hal pembiasaan yang baik ya, sedekah, membantu orang lain ya. Ketika kita sedekah, ketika kita membantu orang lain, kita akan bahagia, ibu hamil akan bahagia, dan efeknya adalah bayi yang ada dalam kandungan pun akan sangat baik perkembangannya. Nah, baik Bunda ya, jadi
ketika sedang mengandung, ketika kita sedang menunggu proses melahirkan, proses persalinan ya, ada baiknya seorang calon ibu, seorang bunda itu sudah mempersiapkan diri untuk menyusui. Untuk menyusui dalam artian sudah membaca artikel-artikel tentang menyusui, kemudian sudah menonton YouTube yang direkomendasikan seperti itu. Karena apa? Karena ketika seorang ibu sudah berniat untuk menyusui, insya Allah ya, ketika kita sudah tahu ilmunya itu akan beda dengan sama sekali kita tidak paham, kita tidak tahu ilmunya. Karena banyak sekali di luaran sana seorang ibu ini sudah berniat untuk menyusui dari sejak hamil, tapi karena belum belajar, belum paham ilmunya ya, ternyata pada kenyataannya ketika bayi lahir ASI belum keluar, bahkan 2-3 hari juga belum keluar seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya bingung, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, pada saat seperti itu ketika kita sudah belajar akan sangat berbeda ya, akan sangat berbeda hal yang akan dilakukan. Oh, ketika ASI belum keluar kita harus seperti ini, ketika ASI sudah keluar tapi kok masih sedikit, kita juga harus seperti ini. Nah, itu sangat berbeda. Ada baiknya seorang calon ibu mempersiapkan tahap selanjutnya setelah melahirkan, yaitu menyusui ya. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat ya. Oke, sampai di sini dulu insya Allah sharing kita pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Insya Allah kita akan berjumpa di video selanjutnya, dan jika ada kurangnya saya mohon maaf sekali lagi ya. Insya Allah video ini pun tetap ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.